Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan. Di antaranya yang paling terbesar adalah nikmat Islam. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan para pengikutnya yang insya Allah akan tetap setia hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata tentang syukur nikmat. Tentu kita ketahui syukur dan nikmat itu memiliki pengertian masing-masing. Di antaranya, kata syukur artinya adalah berterima kasih, sedangkan kata nikmat adalah pemberian, anugerah, enak dan lezat. Nah, kemudian mensyukuri nikmat Allah maksudnya berterima kasih dengan cara mengingat atau menyebut nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mensyukur nikmat ada banyak sekali bentuknya. Karena nikmat Allah itu sangat banyak diberikan kepada umat manusia. Nikmat yang terbesar diantaranya adalah nikmat iman. Mengapa nikmat iman? Karena orang-orang yang beriman itu adalah orang pilihan Allah. Orang yang mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk surganya Allah. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat tersebut. Karena itu tepatlah jika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap individu manusia untuk bersyukur kepadanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Karena orang yang kufur nikmat, orang yang mengingkari nikmat, niscaya dia tidak akan diberikan kesempatan atau tidak diberikan Allah kenikmatan-kenikmatan yang lain. Karena dalam kondisi kita diberi nikmat saja kita tidak mau mensyukuri. Seseorang itu tidak mau mensyukuri. Apalagi lalu dengan cara apakah kita bisa mensyukuri nikmat tersebut? Cara mensyukuri nikmat adalah dengan banyak hal. Secara umum adalah menggunakan segala nikmat Allah. Menggunakannya untuk beribadah, menggunakannya untuk kebaikan, bukan untuk melakukan kemaksiatan. Karena hidup di dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat adalah selamanya. Bentuk rasa bersyukur ini ada 3. Di antaranya adalah bersyukur dengan hati, bersyukur dengan ucapan, dan juga bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati contohnya adalah meyakini tentang kebenaran Islam dan seluruh ajarannya, yaitu tidak mengingkari satupun yang berada atau dalam ajaran Islam, tidak mengingkari ayat-ayat Allah dan tidak mengingkari apa yang Allah perintahkan. Yang kedua adalah bercita-cita ingin memperoleh ridha Allah. Kemudian yang ketiga adalah contohnya zikrullah atau mengingat Allah dimanapun dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Kemudian mencintai Allah dan juga Rasulnya. Kemudian membersihkan hati dari perbuatan syirik. Perbuatan syirik apa? Perbuatan syirik adalah menyekutukan Allah. Membersihkan di sini tidak hanya dalam hal ucapan, tetapi juga dalam hati. Kita tidak boleh mengingkari, kita tidak boleh syirik atau menyekutukan Allah. Kemudian memelihara hati agar tidak memiliki sifat-sifat yang tercela, di antaranya iri, dengki, berprasangka buruk atau suudzon, putus asa, dendam, dan mengeluh. Kemudian bersyukur dengan ucapan. Bersyukur dengan ucapan ada banyak bentuknya. Di antaranya yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat,
yakni syahadat pada Allah dan juga kepada syahadat kepada Rasul. Kemudian membiasakan diri untuk membaca kalamullah, yaitu membaca Al-Quran. Karena seperti kita tahu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga yang mengajarkannya. Kemudian yang ketiga adalah berdakwah. Tugas kita adalah berdakwah. Berdakwah tidak hanya dalam hal perkataan kepada orang lain, tapi berdakwah juga bisa dalam bentuk tulisan. Kita menulis, kemudian kita upload, kemudian kita share, kemudian kita bagikan kepada sosial media yang mana banyak orang membaca dan orang-orang bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari apa yang kita baca. Kemudian senantiasa mengucapkan lafal-lafal zikir. Mengucapkan lafal zikir seperti kalimat tauhid, kalimat tasbih, tahmid, takbir, istighfar, dan lain sebagainya. Kemudian mengajarkan berbagai macam hal yang ilmu pengetahuan yang bermanfaat atau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan. Apa bersyukur dengan perbuatan? Di antaranya melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai nisab ataupun kewajiban kita. Kemudian bersedekah. Bersedekah ini tidak harus ketika kita sudah kaya kemudian kita baru bersedekah, akan tetapi bersedekah bisa kita lakukan dalam keadaan yang lapang ataupun maupun sempit. Bersedekah tidak harus berbentuk uang, tapi bersedekah juga bisa dalam bentuk tenaga. Kemudian menuntut ilmu yang bermanfaat baik bagi dunia maupun akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tugas kita adalah mensyukuri nikmat apa yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Nikmat apapun, kesempatan apapun yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri, karena sebagai bentuk balasan kita kepada Allah karena telah memberikan segala hal, memberikan apapun pada kita. Dengan kita beribadah kepada Allah, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, hal tersebut merupakan bentuk kita syukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya perkata apa yang saya katakan, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.